Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu juga di belakang ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, memang ditinggal orang yang kita sayangin, apalagi emak ya, ibu, mama, itu sangat berduka kita, apalagi seorang anak. Mengapa? Karena mereka lah yang telah melahirkan kita, mendidik kita sampai kita jadi orang. Biasa kita hidup di manusia ini mendapatkan satu ujian. Kematian ini mah cuma sebagian dari ujian-ujian dari Allah. Kenapa? Karena kita ngaku beriman. Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah berkata amanna, kami beriman, aku beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Nah, ini adalah ujian, semua kita pasti merasakan. Ayat seterusnya dalam surah tadi Al-Baqarah ayat 155, maka ayat 156 yang tadi kita baca, alladzina Al-Baqarah ayat 155, jenis ujiannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan kami uji mereka minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dengan dihilangkan ya, wal anfusi was samarat, kekurangan jiwa, artinya ditinggal kematian oleh orang tua dari keluarga ini. Maka kematian ini merupakan sebuah takdir yang harus kita jalani. Maka tidak berlebihan pada kitab Nasoihul Ibad. Kalau di sini udah pada ngaji kitab ya, Bang Api ya, udah banyak ya. Udah banyak dah. Ke tadi apalagi guru kita kemarin. Ya, dari yang gondol botak sampai gondrong juga udah hafal semua di sini mah. Udah di luar kepala, di luarnya lagi. Dalam kitab Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, di sana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani bahwasanya malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad,
Wahai umat Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang ada di Puri Bintaro, yang di Pondok Aren, Pondok Belimbing di Indonesia seluruhnya, kulluhum isma syita fa innaka mayitun, hiduplah semaumu fa innaka mayitun, tapi kamu akan mati. Bagaimana sih ini malaikat Jibril kita suruh hidup semaunya tapi akan mati? Artinya apa? Bahwasanya ada hidup setelah mati. Kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa pasti merasakan begitu takutnya kita sama kematian ya, sampai-sampai di orang-orang barat itu, orang-orang Eropa sampai bikin bunker di bawah tanah. Nanti kalau ada kematian, ada gempa bumi, gua ngumpet di bawah supaya nggak mati. Lari bikin satu pesawat yang nanti kalau terjadi kiamat kita bisa terbang. Dalam filmnya Independence Day. Ya, ini bapak-bapak udah pasti ngerti dah Independence Day ya. Doa namanya juga bapak bodo amat, gua tanya hitung aja pokoknya. Kalau paling hitung gua paham katanya. Independence Day ya. Nah, sehingga dalam konteks kullu nafsin za'iqatul maut, mereka ingin menghindari kematian. Kenapa? Mereka ingin hidup selamanya. Padahal kita tahu tadi itu yang dibaca sama ustadz kita, nama-nama almarhumun ahli kubur. Ini kira-kira namanya berkurang apa bertambah? Bertambah. Boleh jadi tuh nama kita yang di situ besok. Percaya kagak? Yang kagak percaya tungguin. Kuburan kira-kira lubangnya itu tempatnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Maksudnya mungkin kalau bertambah dengan mayit, berkurangnya karena mungkin digusur. Kita sebutkan tadi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus ila fulan bin fulan, fulana bin fulana, itu setiap hari ada aja yang bertambah. Sekarang kita ini lagi hadir di sini, lagi makan siang sama teman kantor, tiba-tiba di musola masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Lah kemarin dia makan nasi uduk sama gua, nambah lagi. Lah kenapa sekarang dia meninggal? Emang apa sih itu? Al mautu batatan, mati itu tiba-tiba. Maka kematian yang tiba-tiba ini kita kepengen lari daripadanya, nggak bisa. Kenapa? Allah juga ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wahai manusia, di mana aja kalian berada, kematian pasti menemuimu walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian ngumpet di belakang benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi malaikat maut kagak peduli Pak Bu sama yang namanya benteng yang tinggi dan kokoh. Ya malaikat entar-entaran dah, saya masih punya bocah, ini masih kecil-kecil banget, urusan saya masih banyak, masih repot, ntar aja dah tahun depan, kagak bisa. Malaikat Jibril mah kagak ngerti masalah begituan. Kalau dia udah datang kudu berhasil. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian di antara kamu, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Itu namanya maut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwasanya di dalam kematian ini fa innaka mayitun, semua kita akan mati. Maka sering kita dengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika mati anak Adam atau manusia, maka putus semuanya illa min salasin, kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin shalih yad'u lah. Yang pertama sedekah jariyah. Nih almarhumah, beliau sering ikut pengajian ya Pak Kafi ya. Itu kalau mau ngaji kan biasanya tuh
Oh Ustaz, ada berubah. Iya, itu biasanya kalau saban ta'lim itu kan suka masukin kotak tuh ya, buat katanya urunan makanan. Duit yang ditaruh di kotak, uang yang kita infakkan di masjid kepada anak yatim kemarin di bulan Muharram nih, tanggal 1 kita usap kepalanya. Dia sebetulnya itu duit yang walaupun 2.000 perak, 3.000 perak, 5.000 perak ataupun berapapun, dia berkata kuntu soqiratan fakabbartani dalam kitab Durratun Nasihin. Kuntu soqiratan fakabbartani, dulu aku sedikit, tapi setelah engkau infakkan aku di jalan Allah, maka nilaiku menjadi besar. Mengapa? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, maka tumbuh 7 tangkai dari butir benih itu, dari 7 tangkai tumbuh 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih lipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi makanya saban subuh nih Pak, kan kita semua kalau mau sholat subuh nih ke masjid atau musolah itu biasain nih, saya pesennya karena saya juga udah mulai rutin nih jalanin. Hadisnya riwayat Bukhari, turun 2 malaikat, yang satu ngedoain Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah banyakin, berkahin orang-orang yang berinfak di waktu pagi ini. Ya, kita cemplungin itu ke masjid duit. Itu malaikat yang pertama ngedoain, ya Allah banyakin, berkahin duit, rezeki, harta orang yang berinfak di pagi hari ini. Dan malaikat yang kedua doain juga, cuman rada-rada jelek, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurin, binasain orang yang enggak berinfak di pagi hari ini. Malaikat jahat amat ya. Hadis riwayat Bukhari Pak. Ini Bukhari, bukan At-Tirmidzi atau Ahmad atau Tabrani, bukan, Bukhari. Ya, kalau dalam susunan hadis kan mutawatir, Bukhari Muslim, Bukhari baru Muslim. Nah ini Bukhari, ini hadisnya nih. Maka biasain biarin dah tuh ibu-ibu ya, kalau habis belanja sayur ada 1.000 perak, 2.000 perak tuh, kasih lakinya tuh, bang, no, masukin dah ke masjid. Biar kenapa? Biar berkah. Ada aja kalau kita pelit, nggak pernah infak. Kebakaran tuh kemarin di belakang apa, mansion, side mansion di Bulak Kelapa. Ada aja artis-artis kita lihat anaknya kena narkoba di penjara. Ada aja duit kita habis tanpa ada manfaatnya. Bapak Ibu hadir rahmatullah. Yang kedua, tadi yang pertama kan, isma syita fa innaka mayitun, kata malaikat Jibril kepada Nabi. Yang kedua, wa'mal ma syita fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kerjakan semaumu, tapi nanti kamu akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kamu lakukan di dunia ini. Jadi kita ngelakonin di dunia ini, umur kita mulai dari balik itu mulai dihitung Pak. Mulai dihitung kita tuh dosa-dosa kita, kebaikan-kebaikan kita. Maka pada saat kita melakukan dosa, pada saat kita melakukan kebaikan, yatba'ul mayyit salah, yang ngikutin mayit ada 3 hal. Tuh pada saat ini almarhumah tuh kemarin tuh kan diikutin. Pada saat kita nganterin ke kuburan, yatba'ul mayyit salah, ada 3 yang ngikutin mayit. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya, motor, mobil, ikut semuanya.
Dan yang ketiga wa amaluhu, dan amal ibadahnya, baik yang baik maupun yang buruk. Yang dua tuh pulang. Ngapain di sini di kuburan? Nginep juga orang, ngapain banyak nyamuk. Anak-anaknya, ponakannya, ya, adeknya, semuanya pulang ke rumah, dan yang nemenin bila cuman amal ibadahnya, baik yang baik maupun yang buruk. Enak kalau kita bisa milih kali ya, yang bagus-bagus aja nih gue bawa ke kuburan, biar pada saat pertanyaan malaikat munkar nakir gue bisa bilang bahwasanya dulu saya sholat, dulu saya ngaji, dulu saya puasa di bulan Ramadan dan puasa Senin Kemis, tapi kagak bisa. Mengapa? Yatba'ul itu fi'il mudhari, diikutin. Ngikut tuh yang jelek juga. Waktu lagi maksiat, lagi ngerjain dosa, itu kita disuruh catat amal ibadah kita, amalan kita. Pada saat malaikat munkar nakir sebelum masuk, ada malaikat namanya Ruman di dalam kubur. Malaikat Ruman. Ngapain dia? Nemuin si mayit. Pada si mayit ditemuin, wahai mayit, uktubil hasanah, catat amal kebaikannya. Yang malaikat, saya nggak bawa kertas sama pulpen, saya nggak bawa handphone, laptop kagak bawa. Ini gimana chargernya kagak bawa, kelupaan. Catat di kain kafanmu, pulpennya pakai telunjukmu, tintanya pakai air liurmu. Nyatet tuh dia si mayit, kebaikannya dia senyum. Almarhumah, alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikannya lebih banyak, amin ya rabbal. Lagi nyatet tuh di depan malaikat Ruman, dicatat. Setelah dicatat, sekarang keburukannya tulis. Si mayit diam. Ngapa diam lu? Waktu di dunia anteng-anteng baik di sana, malam-malam di Palem, malam minggu, akhirnya digebuk ya Pak. Akhirnya disuruh tulis semuanya. Setelah ditulis suruh stempel pakai kukunya dan digantungkan di lehernya sampai hari kiamat. Kalau si mayit ini almarhumah orang baik, mudah-mudahan orang baik, amin ya rabbal alamin, dia nanti akan didatengin oleh amal ibadahnya yang cakep. Man anta, kata si mayit. Ente siapa? Ente siapa ini? Bagus bener, wangi lagi, ganteng, cakep. Lam arafid dunia ajmal minka. Nggak pernah saya ngelihat makhluk seganteng, sebagus kamu, serapi kamu, sewangi kamu. Kata tuh makhluk, ada amaluka soleh. Saya ini amal solehmu yang dulu ikut pengajian, yang ikut sholat malam, selalu sholat tahajud. Ya kayak orang sini dah selalu bertahajud ya, ya. Nah, aminnya lemes banget itu bilang. Ya sama giliran gitu juga, saya juga sama, kadang bolong-bolong. Ya. Ana amaluka soleh, saya amalmu yang soleh. Ngapain? Nemenin kamu di sini. Lah kita kalau ditemenin sama orang cakep, orang wangi, ngobrolnya enak, sopan, nemenin kita apa aja dijamu, kita kan merasa betah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang durjana, datang amal buruknya dalam keadaan bau bangkai, bau busuk, rupanya jelek, nggak pernah ada makhluk sejelek dia nemenin. Nah, gimana rasanya ya di dalam kuburan gelap ditemenin sama yang makhluk begituan? Saya aja nggak bisa ngebayangin sampai yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah, bagi orang-orang yang bagus ini, yang pada saat di kuburannya ditemenin sama amal yang soleh, itu saban pagi dan sore dibukakan lubang kuburnya itu, roboh min riyadil jannah, taman-taman sorga. 500 tahun perjalanan wangi sorga itu masuk. Maka dalam kitab Tangkihul Qaum karya Imam Nawawi Al-Bantani, al-mu'min fi qabrihi, seorang mukmin di dalam kuburannya, min riyadil jannah, dalam taman-taman surga yang berwarna hijau.
sehingga diluaskan sab'ina zira'an, 7 hasta ke depan belakang atas bawah kiri kanan, dan terangnya lebih terang daripada malam bulan purnama dan siang hari. Bagi orang-orang yang melaksanakan amal soleh, dia akan mendapatkan itu semua dalam kitab Tangkihul Qaul, disebutkan di sana. Makanya kalau orang-orang yang kagak percaya emang begituan. Ya, kita ngomongnya gimana ya, Ustaz? Lu duluan dah, ntar kalau udah di sana ada, lu balik lagi cerita apa saya ya. Kira-kira percaya nggak Pak? Nyampe kagak doa yang kita panjatkan tadi kepada almarhumah? Sampai. Buktinya apa tadi? Kagak bisa dibalikin lagi. Tadi kan kita baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunin dosa orang-orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al ahya' yang hidup maupun yang sudah mati. Nah, itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita bahwasanya doa itu sampai kepada ahli kubur. Maka dalam satu riwayat pernah seorang ulama, beliau bernama Hasan Basri, beliau biasa mendoakan mengirim Al-Fatihah di sebuah kuburan muslim. Pada saat setelah mengirimkan Al-Fatihah, sorenya ke sana lagi, dan Allah berikan Hasan Basri ini tidur ya, dibuat ngantuk. Pada saat tidurnya itu, ulama besar Hasan Basri ini bermimpi bahwasanya penghuni kubur seluruhnya dibangkitkan. Mereka yang ada di kuburan itu masing-masing membawa nampan. Nampan tahu ya Pak? Itu yang buat bawain kopi itu hamba air. Masing-masing itu penghuni kubur membawa nampan, seluruhnya pada mengutin itu yang namanya cahaya-cahaya sebesar begini, kecil-kecil. Dia pengutin pada berebutan. Ada satu bapak-bapak yang kagak mengutin itu. Nah, yang tadi kita bacakan ini itu tadi itu nyampe tuh. Mereka lagi pada berebutan pada saat Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Itu mereka pada ngambilin secara umum. Tapi secara khusus tadi, khususun ila almarhumah Ibu Tasnia binti Haji Panjang, itu khususon. Ibaratnya apa ya? Paket khusus. Ya, Grab online lah gitu. Nah, bapak-bapak itu beliau enggak mengutin. Kenapa? Udah punya nampan sendiri yang penuh cahaya. Penasaran nih, ulama Hasan Al-Basri datang nih. Pak, kok bapak kada mengutip kayak yang lain tuh cahaya? Lah saya mau udah banyak. Emang banyak dari mana? Dari anak saya. Emang anak bapak kenapa? Anak saya laki-laki, beliau dagang di pasar. Oh, sini mana pasar? Pasar Ceger dah taruh. Pasar Ceger, dia pasar Arinda, dia lagi dagang. Emang dagang apaan? Dagang yang kalau disebut Al-Baznar itu di sana. Tepung pakai gula. Kalau kita tepung pakai gula, Pak. Gemblong dia. Hah? Gemblong, sagon, kue cemplo, dah terserah dah, kue cucur. Ya penting kue gitu lah, yang manis, cucur, gemblong dah taruh. Dia dagang duit kue gemblong sambil bibirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amal ahsanu amala wal azizul ghafur. Terus dia baca begitu sampai surat Tabarak selesai. Lalu disusul lagi surah Al-Waqi'ah, lalu disusul lagi surah-surah yang lainnya, sehingga dia hari itu mengirimkan surah-surah Al-Fatihah dan Al-Quran dan doa-doa kepada almarhum babaknya. Paham tuh. Akhirnya Hasan Basri pada saat bangun dari tidurnya, dia segera pergi ke pasar. Dan emang cuman atu-atunya tuh pemuda yang dagang kue gemblong. Dia liatin, emang bener dia lagi komat kami, dia lagi nepung,
terus lagi naruhin gula, lagi goreng, lagi ngelayani, nggak ada berhenti bibirnya sambil wajar Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka buat anak-anaknya, buat ini ya Bang Rafi, habis sholat tuh jangan lupa ya Rabbi firli wali walidayya. Kalau saya diajarin Mu'alim Ubaidillah Hamdan itu minimal 10 kali, jangan cuma 1 kali ya Pak. Doain orang tua jangan pelit, jangan cuma sekali, kalau bisa habis sholat 10 kali. Lah kita kan ada gara-gara beliau. Iya. Kalau kagak ada orang tua kita, orang ada kita di sini. Makanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu sebulan kemudian Hasan Basri ini bermimpi lagi. Dia melihat bahwasannya seluruh penghuni kubur sama bermunculan dan bapak-bapak tadi ikut mengutin. Lah Pak, beberapa minggu lalu kayaknya bapak gak mengutin, lah sekarang kok mengutin tuh cahaya yang pada gelindingan di tanah, emang kenapa? Anak saya udah meninggal, cuman atu-atunya yang soleh, yang dua pernah mabok mulu. Ya ilah illallah, ada yang kayak gitu ya, kagak ada di sini. Akhirnya dia pulang memberitahu bahwasannya kepada para jemaah, kepada para di majelisnya Hasan Basri, jangan lupa untuk mengajarkan bahwasanya kalian punya anak harus dididik ilmu agama. Jangan sampai cuma ngejar dunia doang, agama tertinggal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pesan malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintain apa saja yang kalian pengen, fa innaka mufariquhu, karena sesungguhnya kalian akan berpisah dengan semua yang kalian cintai. Anak, istri, laki, rumah yang megah ya, mobil mewah, harta yang banyak, itu nggak bisa nemenin kita kecuali kita sudah infakkan di jalan Allah. Tadi saya sampaikan kuntu saghiratan fakabbar tani. Dulunya dia kecil sedikit, pada saat kita infakkan di jalan Allah dia menjadi besar. Lalu Tubuh ngomong lagi setelah kita infakkan di jalan Allah, kuntu faniyatan fa'abaqaitani, dulu aku binasa, aku rusak, aku fana, tapi setelah kau infakkan aku di jalan Allah, aku menjadi kekal. Nah itu harta yang kita infakkan di jalan Allah, dia menjadi kekal. Itu nanti akan nemenin kita. Mengapa? Memang di mata kita tadi sedikit nilainya, tapi di mata Allah besar. Apalagi niatan ikhlas dan kita usap kepala anak yatim misalnya, karena apa, di bulan Muharram ini, itu menjadi saksi nanti nemenin kita di dalam kuburan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di malam ini nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.